Kameranya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak kelas 3A yang soleh-solehah dan hebat? Yuk salamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak kelas 3A, hari ini kita bertemu di pembelajaran daring PAI melalui Zoom meeting. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini, ingat sekarang tidak hanya 3M tapi 5M ya. Kalau 3M sudah hafal, memakai masker. Terus apa? Mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, yang keempat, menghindari kerumunan. Jadi kalau ada orang ngelompok-ngelompok, lebih baik dihindari. Yang kelima, sebisa mungkin mengurangi mobilitas. Keluar rumah, mobilitas, pintar Alfian ya. Jadi, tetap stay at home. Nah, sekolahnya sudah di rumah, masa mainannya di luar. Nah, padahal resiko penularan itu bermain sama di sekolah lebih banyak bermainnya. Karena kalau sekolah seandainya tatap muka, di sekolah pasti diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi kalau mainan, dilepas di luar kontrol keluarga. Jadi lebih baik stay at home, di rumah saja, di rumah, ibadah di rumah, aktivitas positif juga di rumah. Oke anak-anak, hari ini melanjutkan materi minggu yang lalu. Ayo, masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi menghafal surat Al-Kausar. Luar biasa, Alfian masih ingat. Ayo, siapa yang belum setor hafalan? Masih banyak ya. Nah, coba hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Quran surat Al-Ikhlas. Bisa lihat anak-anak share screen Bu Fitri? Bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Ikhlas. Maaf, Al-Kausar. Surat Al-Kausar. Yuk, semuanya fokus ya. Surat Al-Kausar. Namun sebelum memasuki pelajaran setahap demi setahap, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan berdoa kita semuanya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika berdoa, angkat kedua tangannya. Sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Malas berdoanya. Oke. Nah, Nana, alhamdulillah kita sudah berdoa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan sudah terlampaui beberapa dilakukan oleh minggu lalu. Nah, yang pertama, anak-anak diharapkan bisa melafalkan Quran surat Al-Kausar dengan baik. Nah, kemarin sudah setor video ya. Yang kedua, Quran surat Al-Kausar sudah terlampaui. Nah, hari ini materi kita adalah tujuan pembelajaran yang ketiga, yakni mampu menjelaskan makna atau arti dan kandungan pesan yang ada di dalam surat Al-Kausar. Kita belajar ya? Kausar. Oke, lanjut. Nah, nih
Kemarin semua sudah Bu Fitri berikan contoh bagaimana cara membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar ya. Nah, sekarang yuk kita baca sama-sama surat Al-Kautsar. Masih ingat ya? Ya, coba. Ya. Ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ganti Fitra saya ngantuk ya Fitra. Coba Bu Fitri pengen ada satu yang membaca. Bu Fitri minta tolong untuk Zulfa. Ya, Zulfa silakan dibaca Zulfa. Ayo Zulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Bentar. Coba yang laki-laki Alfian. Nah, ya, coba Alfian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Oke, Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, berkenaan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni anak-anak mengerti makna atau kandungan pesan yang ada dalam surat Al-Kautsar. Sekarang coba perhatikan ya di layar yang Bu Fitri share. Ayat pertama yang tadi sudah dibaca teman-teman kalian. Inna a'tainakal kautsar. Coba Zaki dibaca artinya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Oke. Jadi kata Al-Kautsar anak-anak sesuai dengan makna di ayat 1 itu adalah nama sebuah sungai, danau yang ada di surga. Yang di dalam kitab kuning itu dijelaskan bahwa dinginnya melebihi salju, putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu. Barang siapa yang minum dari telaga Kautsar, maka dia akan tidak pernah haus, tidak pernah dahaga selama 70 tahun. Masya Allah. Luar biasa ya anak-anak. Siapa yang merasakan segarnya telaga Kautsar, angkat tangan. Nah, semua pengen. Syaratnya satu, kalau ingin merasakan nikmatnya telaga Kautsar, berarti harus masuk. Masuk surga dulu. Ya, masuk surga dulu. Bagaimana caranya masuk surga? Ada yang tahu? Bagaimana cara masuk surga? Hana? Bagaimana cara masuk surga? Sholat 5 waktu. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kuncinya. Insya Allah kita akan dijadikan ahli surga dan bisa menjadikan kita penghuni di surga. Coba perhatikan lagi ayat yang pertama. Jadi Al-Kautsar itu bisa diartikan sebagai nama sebuah sungai di surga. Ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu sebagai nikmat yang banyak. Jadi kalau diartikan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Coba di saat meeting seperti ini, apakah kalian merasakan nikmat Allah?
Ya, jelas kita merasakan nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang kita rasakan? Sehat. Banyak, tidak terhitung. Badan kita sehat, mata kita bisa melihat, ya, mulut lesan bisa berbicara, kemudian situasi internet yang baik, itu semua nikmat dari Allah dan sangat banyak. Nah, terhadap nikmat Allah yang sangat banyak itu, apa kewajiban kita, anak-anak? Bersyukur, pinter. Apa sih bersyukur itu? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Bersyukur itu adalah apa, yo? Berterima kasih kepada Allah. Oke, syukur itu artinya terima kasih. Kalau syukur kepada Allah berarti berterima kasih kepada Allah. Kalau berterima kasih kepada manusia, cukup bilang terima kasih ya sudah diberi. Terima kasih ya, itu kalau kepada manusia. Tapi kalau bersyukur kepada Allah caranya bagaimana? Cara berdoa. Nah, mengucapkan alhamdulillah. Yang baik yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah cara bersyukur paling baik atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau ditanya anak-anak, ada yang bisa menghitung berapa jumlah nikmat Allah? Ada yang bisa? Bisa enggak menghitung nikmat Allah? Ada yang bisa? Tidak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Banyak sekali. Ya, maka dari itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Sebagaimana di ayat 1 dijelaskan bahwa kita sudah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersyukur. Sekarang ayat kedua, perhatikan. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, coba Bintang, baca artinya biar enggak ngantuk. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, salah satu cara bersyukur yang tadi Bu Fitri bilang, setelah diberi nikmat yang banyak, kita adalah bersyukur dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di ayat kedua ini dijelaskan apa perintah Allah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita diminta untuk sholat. Dan yang kedua, kita diminta untuk berkurban. Nah, anak-anak harus melaksanakan, tegakkan sholat. Sampai sholatnya bolong-bolong, apalagi tidak sholat sama sekali. Ya. Di sekolah, kalau muka, ketika sholat, mungkin Bu Fitri hanya bisa mengawasi kalian ketika sholat duhur atau sholat duha. Tapi 5 waktu kalian lebih diawasi oleh orang tua kalian. Apakah harus diawasi? Tidak. Harusnya kewajiban sholat itu menjadi kesadaran yang keluar dari hati sendiri, tanpa disuruh. Allah sudah memberi nikmat kepada kalian. Cara bersyukurnya ini dia, sholat. Ya, coba ketika selama pandemi ini, siapa yang sholat 5 waktunya penuh, angkat tangan. Loh, enggak ada. Coba Bu Fitri cek siapa yang angkat tangan. Yang sholat 5 waktunya penuh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Silakan angkat tangan. Coba Bu Fitri mau tahu. Loh, enggak ada. Enggak ada yang angkat tangan. Oh, Zulfa. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Siapa lagi selain Zulfa? Yang sholat 5 waktu tanpa bolong. Hanya Zulfa saja ya. Siapa yang sholatnya sholat tapi tidak lengkap 5 waktu? Angkat tangan. Nah, ada Naisha, ada Alfian, Hana. Kemudian ada, coba begitu lihat.
Ada Fitra, Bintang, Jessica, Azril, Lena, Jasmine. Nah, alhamdulillah ya. Nah, ini anak-anak yang sholatnya tidak lengkap. Ada Verda juga. Ya. Naswa bagaimana sholatnya? Nah, ya. Nah, anak-anak ya. Kalau hari ini sholatnya sudah lengkap, alhamdulillah seperti Zulfa, mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Kalau yang hari ini sholatnya bolong-bolong, Bu Fitri minta ya nak, ayo sholat 5 waktu. Alhamdulillah kalau orang tuanya di rumah cerewet, ayo. Mamanya siapa yang cerewet kalau nyuruh sholat, angkat tangan. Ayo, mamanya siapa? Ibunya siapa? Ada enggak mamanya yang alhamdulillah. Kalau ada mama, ayah, bunda yang cerewet, nyuruh kamu sholat, bahkan kalau kamu enggak sholat, ayo sholat, tak jiwire. Nah, bersyukur. Itu artinya orang tua peduli. Ya, karena sholat itu kewajiban dan harus dibiasakan sejak kecil. Siapa yang ibunya marah-marah kalau anaknya enggak sholat? Saya Bu. Saya Bu. Berarti mamanya, ibunya luar biasa. Karena itu kewajiban orang tua untuk mengingatkan. Sebelum dewasa, dibiasakan sejak kecil. Ya, kalau orang tuanya diam saja, kalian tidak sholat, nah kesadaran sendiri ya. Kalian untuk sholat, alhamdulillah kalau bisa mengajak ayah bundanya untuk sholat dengan cara yang baik. Ayah, ayo sholat. Nah begitu, jangan ayah sudah besar kok enggak mau sholat. Nah enggak boleh ya, harus tetap dengan cara yang baik sebagai anak. Oke, lanjut ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Nah, kapan kita berkurban? Ketika hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah ya. Perda kasih love sama Bu Fitri. Ya. Jadi berkurban. Siapa yang sudah pernah berkurban? Angkat tangan. Ya. Nah, alhamdulillah. Saya korban, Bu, tapi korban perasaan loh. Bu, saya korban, Bu. Kalau anak masih seperti kalian, korbannya masih orang Korban tua. sapi. Jadi orang tua korban sapi. Hari ini, tahun ini atas nama Alfian misalnya. Tahun ini atas nama Jessica, itu korban oleh orang tua. Besok kalau sudah besar, kalau sudah punya rezeki yang lebih, kurban. Jangan ragu-ragu. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, coba. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, pintar. Sekarang lihat ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Coba dibaca artinya. Jessica. Coba Bu Fitri pengen Jessica yang baca artinya dibaca. Bu, aku ramu. Sesungguhnya Jessica terputus dari rahmat Allah. Oke, pintar. Siapa yang dimaksud orang-orang yang membenci ini? Mereka adalah orang-orang yang membenci Rasulullah. Ya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang tidak baik, orang-orang yang membenci. Mengatakan bahwa saat itu putra Nabi semuanya meninggal dunia yang laki-laki. Dilokno ambil orang kafir. Oh, kamu tidak punya keturunan lagi Muhammad yang bisa meneruskan turunanmu. Nah, Allah menjawabnya dengan ayat ini, tidak akan terputus rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Yang terputus adalah orang-orang kafir yang membenci Nabi Muhammad. Kalau tahu seperti ini, maka jangan pernah kita membenci Rasulullah. Kita sayang kepada Rasulullah, kita harus mencintai Rasulullah dengan cara menjalankan semua sunnah-sunnah. Penjelasan makna surat Al-Kautsar.
Next ya, layar berikutnya. Nah, sekarang ini penjelasan tentang surat Al-Kautsar. Coba jawab pertanyaan Bu Fitri. Surat Al-Kautsar jumlahnya berapa ayat? 3. Benar. Surat Al-Kautsar ini adalah surat yang paling pendek Al-Quran. Tanya apa surat paling pendek? Jawabannya adalah Al-Kautsar. Ada yang tahu surat paling panjang apa? Surat Al-Baqarah. Pinter Nizam. Paling panjang adalah surat Al-Baqarah. Masih ingat berapa ayat Nizam? 28. 287. Nah, 9, Bu. kalau Al-Kautsar 3 ayat, maka Al-Baqarah yang paling panjang 286 ya. 86, 87 Zam. Itu ya. Nah, surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Siapa yang tahu urutan surat yang keberapa surat Al-Kautsar? Ya, siapa yang tahu? 108. Pinter. 108. Surat Al-Kautsar ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Berarti tergolong surat apa, anak-anak? Makiyah. Benar. Yang mendengarkan penjelasan Bu Fitri tadi, Al-Kautsar itu artinya apa? Sungai di surga. Artinya Sungai di surga. kita sepakati saja ya. Al-Kautsar ini artinya adalah nikmat yang banyak. Memang tadi 2 ada artinya. Sama sungai di surga. Yang kedua adalah nikmat yang banyak. Kita sepakati, kita pakai arti yang kedua ya. Yaitu Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Coba dari ayat 1 sampai 3. Kata Al-Kautsar diambil dari ayat yang keberapa? 1. Ayat ke-1. Bagaimana bunyi ayat ke-1 surat Al-Kautsar? Inna Pintar. Jadi kata Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama. Ini harusnya ya screen ya, tapi kok nah, itu tadi tentang penjelasan surat Al-Kautsar. Sekarang inti dari pembelajaran hari ini, Bu Fitri akan menjelaskan tentang pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Apa saja yang terkandung dalam surat Al-Kautsar? Nah. Kita lihat ya di layar ya. Nih, perhatikan. Surat Al-Kautsar berisi pesan tentang double ini, double settingnya. Nah ini tadi ya penjelasan yang pertama tadi. Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, Al-Kautsar dan seterusnya ya. Nah sekarang lanjutnya. Pesan yang terkandung di dalam Al-Kautsar. Nah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak, maka mari kita bersyukur ya. Yang kedua, salah satu cara yang bersyukur adalah menjalankan perintah Allah dengan mendirikan sholat dan kurban. Kita diajak untuk menegakkan sholat dan kurban. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, mereka lah yang terputus dari rahmat Allah. Maka mari kita mencintai Nabi Muhammad serta menjalankan sunnahnya. Adalah pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Coba saya ulang sekali lagi. Coba di dalam surat Al-Kautsar Allah memberi perintah untuk apa? Mendirikan sholat dan berkurban. Pinter, luar biasa. Nah, anak-anak,
Nih, sambil mengisi waktu. Nah, ditanyakan dari penjelasan Bu Fitri, sudah paham semuanya? Coba yang bertanya tentang penjelasan pesan surat Al-Kautsar, paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, yuk nyanyi sambil mengisi waktu. Lagunya naik-naik ke puncak gunung. Naik. Ganti ya. Bisa ya? Semuanya lihat di layar. Di buku paket juga ada kalau mau melihat. Lihat di layar. Boleh ada. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mic-nya semuanya dibuka. 1, 2, 3. Aku baca Aku baca semuanya. Nah, terutama surat Al-Kautsar ini ya, anak-anak, agar kalian bisa menghafalkan dengan baik, sering-seringlah membaca surat Al-Kautsar dalam sholat, ketika ingin tadarus Al-Quran, baca surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak, ini adalah doa kafaratul majelis. Nah, sudah selesai penjelasan Bu Fitri, mudah-mudahan bermanfaat. Saya beri waktu untuk kelas 3A untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, Bu, saya. Ada. Liza mau bertanya apa? Silakan. Nggak ada tugas. Yang bertanya tentang penjelasan Bu Fitri. Tugas pasti ada. Ya. Oke, anak-anak. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas penjelasan Bu Fitri? Coba kalau ingat yang saya panggil namanya, jawab pertanyaan Bu Fitri. Coba Azril. Surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? 3. Naisa. Surat Al-Kautsar urutan surat yang keberapa? 108. 108. Najwa. Surat Al-Kautsar tergolong surat apa? Makiyah. 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 Al-Kautsar artinya apa? Bintang. Artinya Al-Kautsar? Tolongan. Oh, kok pertolongan? Ayo, apa Fitra? Apa artinya Al-Kautsar? Hah? Ananta. Al-Kautsar artinya? Ayah, Bu. Nikmat yang banyak. Lena Tirza. Al-Kautsar diambil dari ayat yang keberapa? Ayat ke-1. Oke. Sebutkan pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Pesan dalam surat Al-Kautsar. Loh, dari yang angkat tangan. Zulfa? Gada. Apa Zulfa? Alfian? Nizam, Bu. Oh, Nizam. Iya, apa Nizam? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Bentar. Apalagi? Selain itu, Jasmine. Oh, apa Jasmine? Allah telah melimpahkan tempat yang halal. Perintah Allah untuk bersyukur karena kita telah
menerima nikmat yang banyak. Dan ketiga, agar kita mencintai Rasulullah. Nah, orang-orang yang terkhusus adalah orang-orang yang membenci Rasulullah. Nah, anak-anak, setelah ini kita kembali ke grup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Fitri bermanfaat. Kita kerjakan tugas. Tapi sini Tugasnya ada di buku ini. Ya, nanti Bu Fitri akan foto, saya share di grup. Latihan tentang surat Al-Kautsar. Dikerjakan Romawi 1 dan Romawi 2. Oh, Romawi 3. Kapan dikoreksi Bu Fitri? Dikoreksi nanti kalau minggu depan kita Zoom lagi untuk koreksi pekerjaan kalian. Ya. Jadi latihannya nanti kita akan foto di grup. Bu tidak punya bagaimana? Yang tidak punya cukup tulis jawabannya saja di buku PAI. Ya, anak-anak ya. Jadi jadi ini tugas hari ini. Kalau tidak selesai boleh dibuat PR. Apa Bu? Karena dikoreksinya nanti lagi. Tapi yang habis mengerjakan nggak usah difoto ya, nggak usah difoto tapi kirim foto saja ketika mengerjakan ya, kirim foto ketika mengerjakan. Hasilnya foto nanti minggu depan hari Sabtu lagi kita Zoom untuk koreksi hasil pekerjaan kalian. Ada yang bertanya, Nana? Sudah cukup paham? Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita foto bersama dulu. Semua kameranya dinyalakan. Hana, Hana, yuk semuanya senyum, lihat kamera ya. Senyum, semangat. 1, 2, 3. Oke, pintar. Terima kasih anak-anak atas pertemuan hari ini. Bu Fitri senang. Mudah-mudahan yang tidak hadir, yang sedang ada acara dilancarkan, yang sakit disehatkan ya. Yang sudah hadir hari ini terima kasih kalian luar biasa. Mari kita tutup sama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat taat protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Fitri. Assalamualaikum, dadah semuanya. Semangat belajar ya. Taat protokol kesehatan. Sambil menunggu berakhir.